Sebuah kabin truk dilihat dari luar tidak terlalu menyiratkan lebih dari sekadar ruang kerja. Namun ketika pintu dibuka, pemandangannya bisa terasa membingungkan. Sebuah tempat tidur yang ditingkatkan, pencahayaan yang diperhatikan, penyimpanan yang dioptimalkan, dan detail yang tidak tampak milik kendaraan angkutan biasa. Ada sesuatu dalam transformasi itu yang mematahkan ekspektasi awal. Mengapa seorang sopir truk akan menghabiskan ribuan untuk interior kabinnya sendiri? Jawaban yang paling langsung biasanya muncul hampir tanpa dipikirkan. Diasumsikan bahwa truk adalah sebuah alat, dan seperti alat lainnya, seharusnya menjalankan fungsinya tanpa perlu investasi tambahan yang tidak secara langsung terkait dengan kinerja mekanisnya. Berdasarkan logika itu, menghabiskan uang untuk interior kabin tampak tidak perlu. Hampir seperti itu adalah kemauan sesaat yang tidak menambah nilai nyata pada pekerjaan. Namun pembacaan itu mulai kehilangan kekuatan ketika dilihat bagaimana ruang itu benar-benar digunakan. Karena kabin bukan hanya tempat untuk memegang setir selama beberapa jam. Ini adalah lingkungan yang dihuni selama hari-hari panjang, yang menemani di rute yang bisa berlangsung selama beberapa hari atau bahkan minggu, dan yang akhirnya menjadi satu-satunya ruang yang tersedia selama sebagian besar waktu di jalan. Seiring realitas itu menjadi jelas, persepsi awal mulai tidak cocok. Ini bukan hanya soal kenyamanan dalam arti superficial. Ini tentang kehidupan di dalam ruang itu, tentang istirahat, tentang pemulihan yang diperlukan untuk terus mengemudi, dan tentang keseimbangan fisik dan mental yang dituntut oleh lingkungan yang, dari pabrik, tidak selalu siap untuk tingkat penggunaan itu. Apa yang tampak sebagai pengeluaran mulai menunjukkan logika lain, yang tidak bisa dipahami jika truk hanya dilihat dari luar. Dan disitulah semuanya mulai berubah, karena jika ruang itu digunakan dengan cara yang begitu intens dan lama, ia berhenti menjadi sekadar posisi mengemudi dan mulai menjalankan fungsi yang sepenuhnya berbeda. Apa sebenarnya arti hidup di dalam kabin truk? Hal itu terlihat dalam keseharian, dalam pengulangan hari-hari yang tidak terputus ketika turun dari kendaraan, karena luar itu seringkali tidak ada. Hari kerja tidak berakhir saat melepas setir, tetapi berpindah beberapa meter ke belakang ke tempat tidur susun ke ruang yang tetap sama. Waktu yang dihabiskan di dalam kabin jauh melampaui jam mengemudi, karena sepanjang rute, truk menjadi satu-satunya lingkungan yang tersedia selama hari-hari penuh, di mana setiap jeda, setiap istirahat, dan setiap saat di luar setir terjadi di dalam ruang kecil yang sama yang, dari luar, tampak dirancang hanya untuk mengemudi. Keterusan dalam penggunaan ruang itu sepenuhnya mengubah cara memahami kabin, bukan hanya soal mengemudi selama beberapa jam, dan kemudian kembali ke tempat istirahat eksternal. Dalam banyak kasus, istirahat terjadi di dalam truk itu sendiri, di tempat tidur susun yang merupakan bagian dari lingkungan yang sama tempat mengemudi. Itu berarti ruang harus terus menyesuaikan diri dengan berbagai fungsi, beralih dari posisi kerja menjadi tempat pemulihan fisik tanpa transisi nyata di antara kedua penggunaan itu. Transformasi itu secara tak terhindarkan menjadikan kabin sebagai ruang multifungsi. Pada siang hari, itu adalah lingkungan konsentrasi di mana setiap detail memengaruhi mengemudi. Tetapi ketika kendaraan berhenti, tempat yang sama menjadi zona istirahat, ruang untuk makan, untuk mengatur hari berikutnya, dan untuk menghabiskan sisa waktu. Semua terjadi dalam batas fisik yang sama, yang menuntut adaptasi konstan terhadap lingkungan yang tidak berubah, tetapi digunakan dengan cara yang sangat berbeda. Dengan demikian, rutinitas harian di dalam ruang itu ditandai oleh siklus yang diulang selama beberapa hari atau minggu. Mengemudi, jeda, istirahat, dan mengemudi lagi. Pada setiap momen itu, kabin tetap menjadi titik pusat, tanpa pemisahan yang jelas antara kerja dan istirahat seperti di lingkungan lain. Semuanya terjadi di tempat yang sama, dan itu membuat setiap detail interior memiliki dampak kumulatif yang tidak selalu terlihat segera, tetapi seiring waktu menjadi jelas.
Dalam batas-batas konstan itu, ruang itu sendiri memberlakukan batasan yang sangat jelas. Setiap gerakan terpengaruh oleh dimensi yang terbatas, oleh kebutuhan untuk menjaga segala sesuatu tetap teratur dan dapat diakses, serta oleh ketidakmampuan untuk berkembang melampaui apa yang diizinkan oleh struktur kendaraan. Hal ini memaksa setiap elemen di dalam kabin memiliki fungsi yang jelas, dan setiap peningkatan atau modifikasi harus merespons kebutuhan nyata untuk mengoptimalkan ruang tersebut. Kebutuhan yang sama ini akhirnya memiliki konsekuensi langsung pada tubuh. Postur saat mengemudi, kualitas istirahat di tempat tidur susun yang tidak selalu dirancang untuk tinggal lama, dan kurangnya variasi di lingkungan menghasilkan kelelahan yang tidak hanya bergantung pada jam mengemudi. Ini adalah akumulasi faktor yang memengaruhi kinerja dan semakin terasa ketika ruang tidak mendukung tuntutan pekerjaan. Titik awal ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keputusan yang dibuat di luar kabin, di mana yang diprioritaskan adalah fungsionalitas dan pengendalian biaya di atas apa yang akan membuat jam-jam di dalam ruang itu lebih mudah ditanggung. Memasukkan peningkatan seperti tempat tidur susun yang lebih nyaman atau kursi yang lebih baik dimungkinkan, tetapi menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan yang tidak selalu ditanggung, menghasilkan lingkungan yang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak selalu mendukung tuntutan nyata bagi mereka yang menghabiskan hari atau bahkan minggu di dalam kabin. Dalam konteks itu, seiring berjalannya waktu, dampaknya juga meluas ke ranah mental. Karena menghabiskan waktu lama dalam lingkungan yang sama, dengan sedikit variasi dan rutinitas yang berulang, dapat menimbulkan rasa keterasingan yang tidak selalu disebutkan, tetapi merupakan bagian dari pengalaman. Pada titik itu, kenyamanan berhenti menjadi kemewahan dan mulai memiliki nilai yang berbeda, lebih terkait dengan stabilitas dan kesejahteraan daripada kenyamanan superficial. Ketika semua elemen ini terakumulasi, persepsi awal berubah sepenuhnya. Bukan hanya masalah tunggal atau ketidaknyamanan tunggal, tetapi kumpulan keterbatasan kecil yang seiring waktu memengaruhi tubuh dan pikiran. Kabin truk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi kesinambungan itu menunjukkan bahwa hal-hal dasar tidak selalu cukup untuk menopang ritme kehidupan itu. Dan disitulah muncul ketegangan baru yang mengubah fokus masalah. Jika ruang itu digunakan sebagai tempat tinggal untuk waktu yang lama dan tuntutan fisik serta mental begitu konstan, maka pertanyaan tidak lagi mengapa seseorang memutuskan untuk berinvestasi meningkatkan kabin, tetapi menjadi pertanyaan yang lebih langsung dan perlu. Mengapa kabin pabrik tidak sepenuhnya dirancang untuk menghadapi realitas ini? Jawaban tidak muncul segera, karena yang ada di baliknya bukan keputusan tunggal, tetapi seperangkat kondisi yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Kabin tidak dipandang sebagai ruang yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari sistem yang jauh lebih luas, di mana faktor industri, ekonomi, dan operasional menentukan sejauh mana hal itu dapat dicapai. Dalam kerangka itu, keseimbangan adalah konstan. Setiap produsen harus menyesuaikan biaya, berat ruang yang tersedia, dan fungsionalitas tanpa kehilangan pandangan bahwa model yang sama akan digunakan oleh ribuan pengemudi dengan kebutuhan yang berbeda. Itu berarti kabin tidak dapat menyesuaikan dengan satu cara penggunaan atau satu tipe orang, sehingga dibangun untuk memenuhi sebagian besar kasus dengan benar, bukan untuk sempurna dalam kasus tertentu. Salah satu titik di mana keterbatasan ini menjadi paling jelas adalah dalam hal istirahat. Tempat tidur susun yang terintegrasi di kabin memenuhi kebutuhan tidur, tetapi tidak selalu menawarkan kondisi ideal untuk pemulihan mendalam setelah hari yang menuntut. Ruangnya terbatas, isolasi terhadap kebisingan atau getaran tidak selalu cukup, dan kualitas istirahat dapat terpengaruh ketika kondisi itu terulang hari demi hari. Ini bukan kegagalan tunggal, melainkan konsekuensi langsung dari desain standar.
Ergonomi selama mengemudi juga mengikuti pendekatan generalis yang sama. Kursi, penyesuaian, dan penempatan kontrol dirancang untuk menyesuaikan dengan berbagai pengemudi, tetapi tidak dapat disesuaikan secara tepat untuk setiap tubuh. Seiring waktu, ketidaknyamanan kecil dalam postur dapat berubah menjadi kelelahan yang menumpuk, terutama ketika diulang selama hari-hari panjang tanpa perubahan signifikan dalam lingkungan. Ruang yang tersedia di dalam kabin adalah salah satu faktor yang memberlakukan batasan yang jelas. Setiap kompartemen memiliki ukuran yang ditentukan, setiap elemen menempati tempat tetap, dan kemampuan organisasi sangat bergantung pada bagaimana ruang itu dimanfaatkan. Ketika kehidupan sehari-hari berlangsung dalam batas-batas itu, setiap pembatasan menjadi lebih jelas, karena tidak ada ruang untuk berkembang, hanya untuk menyesuaikan diri. Batas-batas itu juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, yang akhirnya memengaruhi secara langsung pengalaman di dalam kabin. Sistem iklim pabrik berusaha menjaga keseimbangan yang wajar, tetapi tidak selalu merespons dengan cara yang sama di semua lingkungan. Suhu ekstrem, perubahan iklim yang tiba-tiba, atau jam-jam panjang dengan mesin mati dapat memengaruhi kenyamanan interior. Ditambah dengan isolasi akustik, yang dalam beberapa kasus tidak sepenuhnya memisahkan lingkungan luar dari ruang internal, terutama di zona istirahat. Dalam rangkaian yang sama, pencahayaan dan suasana interior akhirnya menentukan pengalaman. Kabin dirancang agar fungsional, dengan pencahayaan yang cukup untuk beroperasi, tetapi tidak selalu dirancang untuk menciptakan lingkungan nyaman selama tinggal lama. Ketika ruang digunakan secara terus-menerus, detail ini mulai memiliki bobot lebih besar daripada yang terlihat pada penggunaan sesekali. Dalam konteks itu, tidak ada satu aspek pun yang sendiri menjadi masalah kritis. Kabin menjalankan fungsinya, memungkinkan bekerja, beristirahat, dan melanjutkan perjalanan, tetapi ketika semua elemen ini digabungkan dan diulang dalam waktu, jumlahnya mulai menghasilkan rasa ketidakcukupan yang jelas. Desainnya tidak gagal, tetapi dirancang untuk tingkat penggunaan berbeda dari apa yang banyak sopir truk hadapi dalam praktik. Perbedaan antara apa yang ditawarkan kabin dan apa yang benar-benar dibutuhkan membuka jalan yang tak terhindarkan. Ketika lingkungan tidak sepenuhnya mendukung tuntutan pekerjaan, muncul kebutuhan untuk campur tangan, menyesuaikan, dan mengubah ruang itu agar lebih sesuai dengan realitas sehari-hari. Dan pada titik itu, pertanyaan tidak lagi apakah benar-benar perlu memodifikasi kabin, tetapi menjadi pertanyaan yang lebih konkret. Apa yang sebenarnya diinvestasikan sopir truk ketika mereka memutuskan untuk mengubah interior truk mereka? Intervensi itu tidak muncul secara impulsif atau hanya berdasarkan estetika tanpa arah. Setiap perubahan yang dilakukan di dalam lingkungan itu berasal dari kebutuhan nyata yang muncul dari penggunaan, dari hari ke hari, dan dari akumulasi pengalaman di jalan. Di titik ini, kabin berhenti menjadi ruang tetap dan mulai dipahami sebagai sesuatu yang dapat disesuaikan. Tempat pertama di mana intervensi itu biasanya muncul adalah dalam hal istirahat. Tempat tidur pabrik menjalankan fungsi dasarnya, tetapi banyak sopir truk memilih meningkatkannya dengan kasur berkualitas lebih tinggi atau penyesuaian yang menawarkan dukungan lebih baik. Perbedaannya bukan hanya pada kenyamanan langsung, tetapi pada kemampuan untuk benar-benar memulihkan energi setelah hari-hari panjang. Dan ketika istirahat membaik, dampaknya terasa pada semua aspek lainnya, bahkan jika itu tidak terlihat dari luar. Logika penyesuaian yang sama berlaku untuk seluruh ruang, di mana organisasi kabin pabrik dirancang untuk penggunaan umum, tetapi dalam praktik setiap pengemudi perlu menyesuaikannya dengan rutinitas mereka sendiri. Muncul solusi yang mengoptimalkan penyimpanan, yang menata ulang kompartemen, atau yang memungkinkan memanfaatkan setiap sudut yang tersedia dengan lebih baik. Dalam ruang yang sangat terbatas, setiap sentimeter penting dan perbedaan antara lingkungan yang kacau dan yang kebutuhan adaptasi yang sama tidak terbatas hanya pada kerapian atau penyimpanan, tetapi juga meluas ke mengemudi itu sendiri, di mana ergonomi berhenti menjadi detail sekunder dan menjadi peran kunci selama hari-hari panjang. Penyesuaian pada kursi,
perbaikan pada dukungan lumbar, atau modifikasi kecil pada penempatan elemen tertentu dapat membuat perbedaan signifikan, bukan sebagai perubahan terpisah, tetapi sebagai bagian dari proses penyesuaian lingkungan yang berkesinambungan. Ini bukan soal mengubah kabin menjadi sesuatu yang tidak dikenali, tetapi melakukan intervensi yang diperlukan agar tubuh tidak menumpuk ketegangan yang tidak perlu seiring berjalannya waktu. Namun logika penyesuaian itu tidak berhenti pada fungsi. Seiring waktu muncul juga komponen yang lebih personal, yang terlihat dari cara ruang diatur dan disajikan di dalamnya. Detail estetika, pilihan material, atau keputusan desain kecil tidak muncul secara terpisah, tetapi diintegrasikan secara bertahap ketika ruang berhenti menjadi hanya fungsional dan mulai mencerminkan cara setiap pengemudi menggunakannya dan menempatinya. Pemasangan tirai blackout untuk lebih menahan cahaya, penggunaan setir berlapis kulit atau modifikasi panel interior dengan finishing yang lebih nyaman bukan hanya soal visual. Ditambah perubahan material seperti mengganti kain standar dengan opsi yang lebih tahan lama atau lebih mudah dibersihkan yang dirancang untuk penggunaan berkelanjutan tanpa memberi ruang untuk keausan dini. Secara paralel, muncul juga keputusan yang lebih halus, seperti memindahkan objek sehari-hari agar selalu mudah dijangkau, atau menata ulang ruang sehingga setiap elemen memiliki tempat yang ditentukan. Penyesuaian ini secara terpisah mungkin tampak kecil, tetapi secara keseluruhan mengubah hubungan dengan lingkungan. Karena dalam ruang di mana waktu dihabiskan begitu lama, personalisasi ini berhenti menjadi hal superficial dan menjadi cara untuk memiliki ruang itu sendiri dan menjadikannya milik sendiri. Seiring semua penyesuaian ini terkumpul, jelas bahwa ini bukan perubahan terpisah, tetapi modifikasi yang secara keseluruhan membentuk sistem yang mengubah kabin menjadi lingkungan yang lebih sesuai bagi penggunanya. Dalam proses itu, setiap intervensi merespons pengalaman konkret, ketidaknyamanan yang terdeteksi, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam desain asli. Dan di titik itu muncul pertanyaan yang mengubah cara menafsirkan semuanya. Karena jika setiap perbaikan memiliki tujuan yang jelas dan jika semuanya bersama-sama secara signifikan mengubah pengalaman di dalam truk, maka pertanyaannya tidak lagi soal uang, tetapi fokus pada hasil. Apakah semua ini benar-benar pengeluaran atau berakhir menjadi investasi yang berdampak langsung pada pekerjaan sehari-hari? Perbedaan itu tidak terlihat segera, karena dari luar, setiap modifikasi di dalam kabin mungkin tampak hanya sebagai biaya tambahan yang tidak memengaruhi pekerjaan secara langsung. Namun, pemahaman itu mulai kehilangan konsistensi ketika diperhitungkan bahwa pengemudi bukan elemen eksternal dari sistem, tetapi bagian aktif dari fungsinya, di mana kondisi fisik dan mental langsung memengaruhi setiap keputusan yang dibuat di jalan. Dalam dampak itu, istirahat adalah titik di mana transformasi ini menjadi paling jelas. Karena tidur lebih baik bukanlah detail sekunder dalam pekerjaan yang menuntut konsentrasi konstan selama berjam-jam, tetapi kondisi yang memengaruhi kinerja secara langsung. Istirahat yang lebih dalam memungkinkan mempertahankan refleks yang lebih stabil, kejernihan mental yang lebih besar, dan kemampuan reaksi yang tidak menurun secepat biasanya, sehingga berhenti menjadi perbaikan abstrak dan menjadi perubahan yang diterjemahkan menjadi keputusan lebih tepat di jalan. Dari situ, dampak pada keselamatan menjadi langsung. Pengemudi yang kurang lelah membuat lebih sedikit kesalahan, mempertahankan perhatian lebih baik, dan merespons lebih efektif dalam situasi tak terduga. Dalam lingkungan di mana setiap gangguan dapat memiliki konsekuensi serius, perbedaan itu berhenti menjadi opsional dan menjadi faktor kritis. Peningkatan yang sama juga berdampak pada produktivitas, meskipun tidak selalu terlihat secara jelas dalam jangka pendek, karena mempertahankan tingkat kinerja yang lebih stabil memungkinkan mempertahankan ritme kerja tanpa tergantung pada pemulihan terus-menerus.
Jeda tetap diperlukan, tetapi tidak lagi ditandai oleh kelelahan ekstrem dan mulai terintegrasi dalam dinamika yang lebih seimbang yang pada akhirnya diterjemahkan menjadi konsistensi yang lebih besar sepanjang waktu. Keausan fisik adalah aspek lain yang berubah ketika lingkungan mendukung. Pengurangan ketegangan yang menumpuk, postur yang lebih baik, dan istirahat yang lebih efektif membantu tubuh menahan tuntutan pekerjaan dengan lebih baik. Ini bukan hanya soal bekerja lebih banyak pada satu hari tertentu, tetapi menjaga kinerja itu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa percepatan degradasi. Semua ini mengubah cara menafsirkan uang yang diinvestasikan. Apa yang sebelumnya tampak sebagai pengeluaran yang tidak perlu mulai dilihat sebagai alat yang meningkatkan kinerja. Ini bukan soal menambahkan elemen tanpa pertimbangan atau mengisi kabin dengan lampu warna-warni atau dekorasi mencolok, tetapi menyesuaikan lingkungan agar mendukung tuntutan nyata pekerjaan. Namun, tidak semua investasi memiliki efek yang sama, karena meskipun banyak peningkatan ini berasal dari kebutuhan nyata dan memberikan dampak jelas pada pengalaman sehari-hari, yang lain bisa tetap bersifat superficial jika tidak direncanakan dengan baik, atau jika lebih menanggapi niat estetika daripada fungsional. Perbedaannya tidak hanya pada apa yang ditambahkan, tetapi pada kriteria di mana keputusan itu dibuat, kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang memberikan nilai dalam ruang yang terbatas, dan bagaimana setiap intervensi terintegrasi dalam penggunaan berkelanjutan yang tidak memberi ruang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam konteks itu, setiap penyesuaian berhenti menjadi elemen terpisah dan menjadi bagian dari logika yang lebih luas, di mana yang penting bukan menumpuk perubahan, tetapi membangun lingkungan yang benar-benar mendukung tuntutan pekerjaan sepanjang waktu. Dan akumulasi keputusan itu yang berkelanjutan dalam waktu dan pengalaman akhirnya menggeser fokus dari hal teknis ke sesuatu yang lebih sulit diukur, tetapi tidak bisa diabaikan. Hubungan langsung antara seseorang dan ruang yang mereka huni sebagian besar hidupnya. Dalam proses itu, apa yang awalnya terlihat sebagai serangkaian perbaikan independen akhirnya membentuk lingkungan yang menjadi konstan di tengah rutinitas yang berubah, membuat kabin tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan solusi praktis, tetapi mulai memperoleh makna yang tidak bisa direduksi ke istilah kinerja atau efisiensi. Karakter konstan inilah yang akhirnya menentukan cara ruang itu dipersepsikan, karena berhenti menjadi dapat dipertukarkan atau netral dan menjadi sesuatu yang dimiliki, dibentuk oleh penggunaan, pengalaman, dan cara setiap pengemudi memahami pekerjaannya. Cara pengaturan, elemen yang dimasukkan dan cara digunakan tidak hanya merespons kebutuhan fungsional, tetapi mencerminkan cara berada di jalan yang dibangun seiring waktu, di mana kabin berhenti menjadi tempat transit dan menjadi lingkungan yang mendampingi secara terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, hubungan itu semakin dalam, hingga kabin mulai menjalankan fungsi yang melampaui yang tampak. Ini bukan rumah dalam arti tradisional, tetapi dalam praktik bertindak sebagai rumah sementara, tempat beristirahat setelah hari yang panjang, tempat menghabiskan waktu saat truk berhenti, dan tempat membangun rutinitas dalam konteks yang terus berubah. Pengulangan itu akhirnya menjadikan kabin sebagai titik acuan, sebagai sesuatu yang stabil dalam lingkungan yang secara alami selalu bergerak. Identitas pengemudi juga terlihat dalam ruang itu. Setiap keputusan, dari yang paling fungsional hingga yang paling halus, mencerminkan bagaimana orang itu memahami pekerjaannya dan keseharian mereka. Beberapa memprioritaskan efisiensi, yang lain kenyamanan, dan yang lain mencari keseimbangan antara keduanya. Keberagaman itu bukan kebetulan karena merupakan hasil dari pengalaman berbeda yang akhirnya terwujud di tempat yang sama. Kabin berhenti menjadi standar dalam praktik, bahkan ketika desain aslinya memang standar. Seiring waktu di jalan, muncul elemen lain yang tidak selalu diperhitungkan. Jam yang terkumpul, pengulangan rute, dan jarak dibandingkan lingkungan lain menciptakan kebutuhan akan stabilitas yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan hal-hal dasar.
Dalam konteks itu, interior truk menjadi tempat perlindungan, bukan secara berlebihan, tetapi sebagai ruang di mana semuanya ditempatkan dengan cara yang dikenal, di mana setiap objek memiliki tempatnya, dan di mana lingkungan tidak berubah secara konstan. Ketika semua faktor ini digabungkan, keputusan yang sebelumnya tampak sulit dipahami mulai masuk akal secara alami. Peningkatan, adaptasi, dan investasi berhenti menjadi elemen terpisah dan menjadi bagian dari logika yang lebih luas. Ini bukan hanya soal bekerja lebih baik atau hanya beristirahat lebih baik, tetapi mempertahankan cara hidup yang bergantung pada ruang itu. Pada titik itu, teka-teki awal terpecahkan sepenuhnya. Uang yang diinvestasikan di kabin bukan karena dorongan atau kebutuhan superficial. Itu adalah konsekuensi langsung dari hidup di lingkungan itu, menyesuaikannya dengan realitas yang menuntut, dan menjadikannya sesuatu yang dapat menemani ribuan kilometer tanpa kehilangan fungsi atau stabilitas. Perbedaan perspektif ini mengubah sesuatu yang lebih mendalam karena lain kali sebuah truk melintas di jalan yang terlihat tidak akan lagi dipersepsikan dengan cara yang sama. Itu tidak akan hanya menjadi struktur yang bergerak, tetapi lingkungan di mana seseorang hidup, beristirahat, dan mempersiapkan diri untuk terus bergerak. Dan dalam konteks itu, setiap keputusan yang diambil di dalam kabin itu mulai memiliki makna yang jauh lebih jelas. Jika jenis konten ini membantumu memahami apa yang biasanya tidak terlihat, berlangganan adalah cara untuk terus mendalami semua yang ada di balik transportasi berat dan memberi suka memungkinkan konten ini menjangkau lebih banyak orang yang juga ingin melihat lebih dari yang tampak jelas. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang truk yang menempuh rute, tetapi tentang sistem lengkap yang bergerak terus-menerus, mesin-mesin nyata yang menopang ritme dunia,